Sahabat agama dan budaya, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tetap terhubung dengan pembaruan kami. Kami juga sangat menghargai saran Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menikmati. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Baik, sebelum kita membacakan bacaan Injil pada siang hari ini, kita akan membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang Majus datang dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat gemilang yang terkasih dalam Kristus, minggu ini kita juga bertepatan dengan Minggu Anak Misioner atau juga disebut Minggu Epifani. Setelah kita mendengarkan Injil Matius pada siang hari ini tentang kedatangan orang Majus atau orang bijak dari timur yang mencari Yesus Raja yang baru lahir
mengajarkan tentang pencarian tulus akan Kristus, pengorbanan untuk menyembahnya, persembahan hati dan yang terbaik, serta keberanian menjadi terang Kristus di tengah kegelapan dunia, meneladan mereka yang rela melakukan apa saja demi bertemu Sang Juru Selamat, bahkan ketika harus menempuh jalan lain untuk menghindari kejahatan Herodes, menunjukkan bahwa Yesus adalah terang bagi segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Sahabat gemilang yang terkasih, ada beberapa poin yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Yang pertama, pencarian dengan hati yang tulus. Orang Majus tidak hanya melihat bintang, tetapi juga mencari dan ingin menyembah raja baru. Ini adalah panggilan untuk kita mencari Yesus dengan hati yang benar, bukan sekadar rasa ingin tahu atau tren sesaat. Yang kedua, pengorbanan dan ketaatan. Mereka rela menempuh perjalanan jauh dan berbahaya, menunjukkan kesediaan berkorban atau bayar harga untuk menemukan Yesus. Mereka juga taat pada petunjuk Tuhan atau dalam mimpi untuk tidak kembali ke Herodes. Yang ketiga, penyembahan yang sejati. Mereka sujud menyembah dan memberikan persembahan terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur, kepada Yesus di tengah kesederhanaannya. Ini adalah teladan untuk mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, menjadi terang di tengah kegelapan. Kisah ini adalah tentang Epifani, menyatakan bahwa Yesus adalah terang bagi semua bangsa atau universitas keselamatan. Kita dipanggil untuk menjadi bintang yang menuntun orang lain kepada Yesus melalui hidup dan kesaksian kita. Yang kelima, reaksi yang berbeda terhadap Yesus. Orang Majus bersukacita, sementara Herodes dan Yerusalem terganggu atau terkejut, menunjukkan dua respon kontras terhadap kedatangan Kristus. Imam ketakutan atau keinginan berkuasa. Yang keenam, perubahan hidup. Bertemu dan menyembah Yesus seharusnya membawa perubahan nyata, menjadi lebih setia, taat, dan membagikan kasih-Nya kepada orang lain, bukan hanya sekadar perayaan biasa. Sahabat gemilang yang terkasih, ada beberapa poin yang harus kita renungkan pada siang hari ini. Semoga beberapa poin ini bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Sudahkah kita benar-benar mencari Yesus atau hanya mencari sesuatu darinya? Apakah kita rela mengorbankan kenyamanan untuk Tuhan seperti orang Majus? Apakah hidup kita memancarkan terang Kristus
menuntun orang lain kepadanya? Apakah kita membawa persembahan terbaik, hati, waktu, talenta kepadanya? Sahabat gemilang yang terkasih, semoga renungan pada siang hari ini bisa membuat hati kita menjadi tergugah akan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, semoga perjumpaan kita dalam mimbar agama Katolik hari ini, setelah kita merayakan hari Natal, semoga Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan seluruh umat manusia. Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru ini memotivasi kita untuk menjadi pembawa kabar baik di tengah dunia. Sahabat gemilang yang terkasih, semoga renungan pada siang hari ini membawa kita damai dalam diri kita sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih atas perhatian sahabat gemilang. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Selamat siang dan berkah dalam.